Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya orang yang paling bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang mengisi segenap aktivitas kehidupannya dengan berbuat baik, dengan berbagai bentuk ketaatan untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Di mana ketaatan itu dan perbuatan baik itu diiringi dengan perasaan takut kepada Allah. Takut kalau amal ibadahnya tidak diterima di sisi Allah. Takut kalau amal ibadah yang dilakukannya belum sebanding dengan berbagai keburukan yang dia kerjakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang ketika berbuat kebaikan, orang-orang yang ketika berbuat amal ibadah di sisi Allah, dia tidak pernah menyombongkan kebaikan dan ibadahnya sedikit pun juga di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apalagi merasa paling benar di hadapan manusia, apalagi merasa paling suci di hadapan sesama. Sebaliknya, orang-orang yang paling sengsara di mata Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang senantiasa mengisi hari-harinya dengan perbuatan buruk, perbuatan kedoliman, perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Kemudian dia mengiringi perbuatan-perbuatan itu dengan perasaan aman, aman dari adab Allah, aman dari siksa Allah, aman dari hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Maka dari itulah Allah Azza wa Jalla mensifati orang-orang yang melakukan berbagai bentuk amal ibadah dan ketaatan dan mengiringinya dengan rasa takut. Maka mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ketika Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan bagi mereka untuk menghubungkan. Maka وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ, dan mereka takut kepada Allah dan mereka takut atas adab yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah, Allah Azza wa Jal menjadikan standar kebahagiaan manusia adalah orang-orang yang menjalankan ketaatan di jalan Allah. Kemudian mereka juga menggabungkan ketaatan itu dengan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang sengsara, yang mereka mengisi hari-hari mereka dengan keburukan, dengan kemaksiatan, dengan kezaliman, dan mereka merasa aman dari adab Allah Azza wa Jalla. Keadaan mereka digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Isra, di mana Allah Azza wa Jal bertanya kepada mereka, Afa amintum an yasifa bikum janibal barri, apakah kalian merasa aman atas adab Allah di mana Allah bisa saja menenggelamkan kalian bersama di dalam bumi. Allah menenggelamkan kalian ke dalam bumi, au yursila alaikum hasiba, atau Allah menurunkan sebuah adab yang begitu dahsyat berupa angin kencang yang membawa batu-batuan yang akan menghantam kalian. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sungguh bahagia orang-orang yang mengisi harinya dengan penuh dengan kebaikan dan ketaatan di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan dia mengiringi kebaikan dan ketaatan itu dengan perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat kondisi para sahabat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, orang-orang yang paling bening hatinya, orang-orang yang dijamin oleh Allah Azza wa Jal masuk ke dalam surga, orang-orang yang disifati oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa melihat keadaan mereka. Mereka berada dalam puncak amalan terbaik dan mereka juga
menyertai puncak amalan tersebut dengan puncak rasa takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi selain mereka berada dalam puncak amalan yang paling baik di sisi Allah, dari sedekah mereka, dari salat mereka, dari puasa mereka, dari keimanan mereka, dari dakwah mereka, dari wakaf mereka, mereka juga mengiringi puncak amalan terbaik mereka dengan puncak ketakutan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai misal, lihatlah kepada sosok Abu Bakar As-Siddiq, seseorang yang sangat lembut hatinya, seseorang yang hampir dipastikan menangis di setiap solatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari memegang lisannya, memegang lidahnya, dan mengatakan, inilah yang menggiring aku ke dalam pintu kebinasaan. Seorang Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa sesungguhnya lidahku inilah, lisanku inilah yang menggiring aku ke dalam pintu kebinasaan. Jika seorang Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan perkataan itu, bagaimana dengan diri kita? Betapa banyak ucapan yang tidak berguna yang kita keluarkan setiap hari. Berapa banyak kedustaan yang kita lakukan. Berapa banyak ujaran-ujaran kebencian yang kita ungkapkan. Baik kita ungkapkan dengan lisan kita, atau kita ungkapkan dengan jari jemari kita di media sosial. Maka sungguh, lisan kitalah dan jari kitalah yang akan menggiring kita untuk mendapatkan suatu kebinasaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka betul kata pepatah di negeri kita ini, mulutmu harimaumu. Lisanmu, mulutmu adalah harimaumu. Engkau bisa hancur karena apa yang engkau ucapkan. Engkau bisa celaka atas apa yang engkau katakan. Lihatlah juga sosok seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat tegas, seorang yang sangat pemberani. Tetapi di sisi yang lain, Umar bin Khattab adalah orang yang sangat lembut hatinya, terutama ketika beliau bermuamalah dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama ketika beliau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu hari ketika beliau membaca satu ayat dalam surat At-Tur, ketika sampai dalam firman Allah Azza wa Jal, inna adaba rabbika lawaqi', sungguh azab Rabbmu pasti terjadi, sungguh azab Tuhanmu pasti akan terjadi, dan azab itu akan Allah timpakan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Maka ketika membaca ayat itu dan mengulang-ulang ayat tersebut, Umar bin Khattab menangis dengan tangisan yang sangat keras. Bahkan akhirnya beliau pun sakit dan para sahabat menjenguk beliau karena sakit yang diderita oleh Umar bin Khattab setelah membaca firman Allah Azza wa Jal, inna adaba rabbika lawaqi'. Maka sungguh azab Rabbmu pasti akan terjadi. Dan kalau kita melihat, sungguh di wajah Umar bin Khattab terdapat 2 garis hitam di bawah matanya, menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang paling banyak menangis kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang paling banyak merenung atas siksa dan azab yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang zalim kepada Allah, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah juga sosok seorang Utsman bin Affan yang pernah suatu hari ketika beliau melewati sebuah kuburan, beliau berhenti sejenak dan beliau merenung di kuburan tersebut. Sampai kemudian beliau menangis dan air mata yang keluar dari mata beliau membasahi seluruh jenggot beliau yang begitu tebal. Itulah sosok seorang Utsman bin Affan yang begitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihatlah juga sosok seorang Ali bin Abi Thalib. Yang Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang sangat banyak menangis dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling beliau takutkan di dalam kehidupan dunia ini hanyalah 2. Yang pertama adalah angan-angan. Yang kedua adalah hawa nafsu. Beliau takut kepada angan-angan yang bisa melalaikan beliau dari negeri akhirat,
dan beliau sangat takut kepada hawa nafsu yang ada di dalam dadanya, yang akan bisa menghalangi dirinya untuk mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sesungguhnya ingatlah, dunia telah berbalik dan negeri akhirat telah datang menghadap diri kita secara pelan tapi pasti. Maka anak-anak akhirat. Jadilah anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Karena sesungguhnya hari ini adalah waktunya untuk beramal dan kita tidak pernah tahu hasil dari amalan kita. Kita tidak pernah tahu diterima atau tidaknya amalan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Fa innal yawma amalun bila hisab. Kita harus terus beramal tanpa pernah mengetahui apakah amalan kita diterima atau tidak. Wa ghadan hisabun bila amal. Sedangkan hari esok, hari akhirat adalah hari di mana kita akan dihisab, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak lagi ada kesempatan bagi diri kita untuk memperbanyak amalan kita, untuk memperbagus amalan kita, untuk memperbagus kebaikan-kebaikan kita. Lihatlah juga sosok seorang Abu Darda, seorang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang sangat luas. Abu Darda adalah orang yang paling takut dengan kedatangan hari kiamat. Karena beliau takut ketika akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, wahai Abu Darda, engkau adalah orang yang telah Allah anugerahkan ilmu kepada dirimu. Lalu apa yang sudah kamu amalkan dari ilmumu? Bayangkan seorang sahabat begitu takut akan ilmu yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Beliau takut jikalau seandainya ilmu yang didapatkannya tidak bisa diamalkan. Lihatlah bagaimana para sahabat begitu takutnya mereka kepada Allah di tengah-tengah mereka sedang dalam kondisi puncak dari sebuah amal soleh dan amal ketaatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Lihatlah pada sosok Abdullah bin Abbas yang di bawah matanya seolah-olah ada tali penjepit sandal berwarna hitam yang ada di bawah matanya, menunjukkan akan beliau adalah orang banyak menangis di sisi Allah Azza wa Jalla, banyak merenungi kehidupan dunia ini yang fana dan tidak akan pernah membawa kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW juga pernah menegaskan, ad-dunya sijnu lil mu'min. Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Diibaratkan penjara karena orang di penjara mereka berharap bisa keluar. Sama juga dengan seorang mukmin. Kita berharap segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berharap untuk segera kembali kepada negeri akhirat yang kekal dan abadi, yang kenikmatannya adalah nyata, bukan semu, yang kenikmatannya adalah hakiki, bukan fana. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, lihatlah juga pada sosok seorang sahabat yang mulia, Abu Dar, yang beliau pernah ditawarkan kepadanya sejumlah harta yang sangat banyak. Lalu Abu Dar menolaknya dengan mengatakan bahwa sungguh aku sudah memiliki seekor kambing betina, yang kambing itu bisa diambil susunya sebagai sumber pangan bagi dirinya dan keluarganya. Sungguh aku masih memiliki seekor keledai yang bisa aku tunggangi untuk mencapai suatu tempat tertentu. Dan aku memiliki mantan budak yang bisa melayani kami. Dan kami juga memiliki kelebihan dari aba'ah. Itu pakaian yang biasa dipakai oleh para wanita di negeri Arab sana. Dan Abu Dar takut akan banyaknya barang yang dia miliki jika suatu hari dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang yang mengumpulkan koleksi sepatu sampai ratusan pasang, yang mengumpulkan koleksi tas-tas yang mewah dan mahal sampai memiliki lemari khusus untuk menyimpan tas-tas mewah di dalam rumahnya, yang memiliki banyak kendaraan roda 4 dan roda 2 hanya untuk mencari popularitas dan status sosial. Sungguh setiap yang kita kumpulkan akan dihisab di sisi Allah Azza wa Jalla, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dari sosok seorang Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam yang mulia. Ketika beliau suatu hari
pernah menangis pada saat melaksanakan salat subuh ketika beliau membaca sebuah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Jathiyah. Ketika beliau sampai pada firman-Nya, am hasibal ladina ijtarahu sayyi'at, apakah engkau menganggap bahwa orang-orang yang berbuat keburukan, an naj'alahum kalladina amanu wa 'amilus shalihat, kami jadikan mereka, kami perlakukan mereka sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Tentu tidak. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan Allah muliakan. Orang-orang yang berbuat keburukan akan Allah nistakan di dunia dan di akhirat. Maka ketika membaca firman Allah tersebut, Tamim Ad-Dari mengulang-ulang bacaan tersebut dan menangis. Dan menangis dalam salatnya. Kemudian lihatlah juga apa yang terjadi pada diri seorang Ibrahim At-Taimi. Ketika beliau pernah mengatakan, tidaklah aku membandingkan antara perkataanku dan amalanku. Sungguh aku khawatir menjadi seorang yang pendusta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat takut kepada Allah Azza wa Jal ketika apa yang diucapkannya tidak bisa beliau amalkan. Ketika ucapannya melebihi dari apa yang beliau amalkan. Beliau takut ketika suatu hari kelak dicap di hadapan Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang pendusta. Lihatlah juga apa yang diucapkan oleh Ibnu Abi Mulaikah ketika beliau pernah mengatakan, sungguh aku pernah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dari mereka takut jika seandainya kemunafikan itu menimpa diri mereka. Sungguh tidaklah ada seseorang yang takut di dalam dirinya jika dia termasuk orang yang munafik, kecuali dia adalah orang yang beriman. Dan tidaklah ada orang yang merasa aman dari sifat kemunafikan, maka justru dia adalah orang yang sesungguhnya orang yang munafik pada hakikatnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah potret orang-orang yang berbahagia. Inilah potret orang-orang yang saleh, yang mereka senantiasa mengiringi ketaatan mereka dengan sebuah ketakutan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka adalah orang-orang yang berada di puncak kebaikan, puncak dari amal soleh, dan di saat satu waktu yang sama mereka berada di puncak ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan orang-orang yang paling takut kepada Allah di antara para hambanya adalah para ulama. Orang-orang yang tidak saja mengenal Allah, tetapi mereka juga menyertai pengenalan mereka kepada Allah dengan berbagai amal soleh, amal ketaatan, dan amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa menyempurnakan amal kebaikan dan amal ibadah kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.